Jadi sebenarnya politik identitas itu hanya efektif jika proximity-nya rendah. Jadi kalau Christian dekat sama saya, maka hal-hal yang sifatnya bisa berpengaruh. Jadi waktu di Belitung Timur. Kalau dalam konteks Pilpres kan spektrumnya jadi luas dong. Dari Sabang sampai Merauke. Itu yang saya bilang, Pulau Rote. sebelum Pilpres ya 2004, itu juga sudah ada. Pak Wiranto istrinya tidak pakai jilbab misalnya. Itu juga di framing ada. Bang Andi, kalau kita mulai lagi ke belakang, tapi poin Anda adalah Anda menceritakan, mau coba bilang bahwa terjadi sebelum data-data yang kami tunjukkan tadi. Iya, itu tapi konteks yang mau kita bawa, apakah itu benar? Tidak hanya kemudian sekadar kita bandingkan dong, nggak terjadi Pilpres saja kok, semua daerah juga terjadi. Nggak bisa dihindari benar, menurut saya. Nggak bisa dihindari. Di negara demokrasi, Pancasila seperti ini, boleh nggak orang memilih berdasarkan persamaan agama? Ada sekeranjang buah-buahan. Saya tanya loh. Masuk kita di dalamnya. Kita punya sesuatu di dalam. Sebentar Bung Boni. Berarti boleh itu hak persamaan kampusnya, sama-sama Gajah Mada, sama-sama UI segala macam. Afiliasi namanya. Iya, proximity kedekatan. Yang kedua, boleh nggak di negara demokrasi Pancasila orang menyampaikan apa yang dipikirkannya, apa yang menjadi preferensinya? Menurut saya boleh. Demokrasi menjamin itu. Justru maka dari itu. Yes. Kalau kita jadi menurut Anda tidak ada yang salah selama ini? Tidak ada yang salah menurut saya. Terjadi pembelahan, ada orang yang benci, tadi saya coba tanpa identitas itu, politik itu sudah membelah. Oke. Nah, sekarang ini menarik. Loh, sekarang saya mau tanya, sebentar Bung Boni ya. Gantian nanti ya. Gantian. Saya mau lihat nih. Ya. Ketika Republik ini BPUPKI, itu Pak Wahid Hasyim itu memberikan propose supaya presiden itu asli orang Indonesia dan beragama Islam. Pada waktu itu terminologi politik identitas itu belum ada dan itu tidak menjadi persoalan pada waktu itu. Tapi itu menjadi diskursus. Ya tentu jadi diskursus. Dan diskursusnya tidak saling menyerang seperti kita ini. Kita nggak menyerang, Bapak nggak diserang siapa. Ini kan kalau bicara kampret kadrun tadi itu, kita tidak bicara, saya tidak bicara Anda dengan saya. Tapi kita sedang bicara fenomena yang di-framing oleh Christian tadi itu. Bukan di-framing dia, bukan di-framing. Saya mau menjadikan data. Itu faktum sosial. Saya menjadikan data. Ya, framing pun kan tidak ada masalah. Saya mau klarifikasi soal itu. Tidak ada framing. No, framing itu tindakan aktif untuk menciptakan satu kebenaran palsu. Begini. Kalau itu faktum Thank you, sosial. sudah tidak. Enggak, saya harus lurusin. Ini ahli komunikasi. Framing belum tentu palsu juga. Ya, tapi ada yang pengarahan. Kenapa Anda ambil yang ini dan bukan yang itu? Tapi kan tindakannya subjektif. Iya. Subjektif karena ambil ini dan di sini tidak ada subjektivitas. Dengan tujuan untuk diskusi kita ini. Iya, betul. Intinya subjektivitas. Itu Bang Andi di belakang Anda jelas-jelas tulisan itu mengubur polarisasi politik identitas. Loh iya itu yang saya bilang. Itu kan framing yang Christian bangun untuk diskursus kita ini. Kalau tidak ada framing, ini kita liar kemana-mana ini. Betul. Justru kemudian kenapa saya katakan framing itu langsung kemudian jadi merasa. Tapi yang dia punya ini sangat menentukan untuk melanjutkan diskusi ini. Artinya ini perlu dikubur atau tidak? Oh enggak, ini enggak boleh dikubur. Ini pembukaan yang baik. Itu bukan maksudnya. Fakta-fakta tadi. Ini politik identitas ini perlu dikubur apa tidak? Bagaimana mungkin Anda menguburnya? Kalau pertanyaannya bagaimana Anda mengubur? Menurut saya sulit untuk Anda mengubur itu. Oke, gantian. Saya mau katakan Christian ya, misalnya. Makanya kita. Bentar, saya respons dulu ya. Oke. Jadi gini, sebetulnya kan politik identitas itu yang normal. Kenapa? Karena semua orang kepentingan kebutuhan tertinggi manusia itu kan saya tidak bicara teori psikologi ya, soal lebih unggul dari yang lain, martabat. Francis Fukuyama. Tapi kita bicara soal Francis Fukuyama, katakan dia bicara soal human dignity. Oke. Martabat ya. Buku 2018 ya. Jadi memang itu betul bahwa penghargaan terhadap martabat itu kepentingan hakiki paling dasar dari manusia. Artinya ini berkaitan dengan ontologinya, bukan just being-nya, tapi ontologi. Nah, ketika tidak ada penghargaan itu dan sifatnya dia massal atau luas, maka terjadi gelombang orang kembali ke kelompok identitasnya, ke identitas. Maka terjadi satu pengumpalan identifikasi diri di sana. Nah, sebetulnya ini bukan problem kita, di seluruh dunia semua orang melakukan itu. White supremacy yang di Amerika yang memenangkan Trump, yang juga tidak suka dengan orang-orang orang-orang asing itu juga mereka seperti itu. Nah, tetapi yang menjadi problem kan, what kind of identity you are promoting? Kamu mempromosi identitas apa? Ini Indonesia berdasarkan Pancasila. Yang harus kita promosi adalah satu identitas keindonesiaan di mana kebinekaan, keragaman adalah kekayaan. Stop, sebentar, stop, please. Yang mana coba? Stop, sebentar. Identitas yang satu itu yang mana? Jadi kebinekaan ini, stop, nanti saya jawab.
keragaman ini adalah kekayaan dan harus dirawat, Bung. Iya. Karena memang dari awal kita sadar bahwa Indonesia ini beragam. Plural. Bukan plural, saya tidak suka itu. Itu Multikultural. istilah kolonial, multikultural. Multikultural. Nah, keragaman itu dirawat. Maka identitas kita adalah satu keindonesiaan. Kita usung itu perbedaan. Tapi problemnya ada kelompok transnasional tahun 80-an masuk ke Indonesia sampai hari ini meluas. Mereka mengusung satu identitas dan satu arogansi kelompok yang menganggap bahwa yang lain itu tidak penting.